Selamat pagi dan shalom. Selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan, kita boleh hadir di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini, semua karena anugerah-Nya. Kami Majelis Gereja Jemaat Karambe menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan jika ada di antara kita yang baru pertama kali hadir beribadah di Jemaat Karambe, selamat datang dan selamat beribadah bersama kami. Saudara-saudara, sungguh besar kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Keselamatan yang dikaryakan Allah adalah anugerah terbesar bagi manusia berdosa. Dalam karya keselamatan itu kita diarahkan memaknai dan mengerjakan kehidupan kini dan di sini sebagai cermin hidup di sana, karena Dia Allah orang hidup yang dalam kemahakuasaannya akan memberikan jaminan dan tuntunannya. Mari kita sambut ibadah minggu ini dengan menyanyikan pujian, Pujilah Sumber Hidupmu. Sidang jemaat Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sidang jemaat. Salam bagimu juga. Mari jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan merendahkan diri di hadapan Allah kita mengakui dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus bahwa kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu ya Tuhan. Janganlah murka amat sangat
dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. O puang da ami ugumna kasengkianmi dengan setengah suara. Ya jemaat, kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman-Nya, berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar
Ia selaku orang yang dikasihi Allah yang hidup di dalam Kristus, menjadi manusia baru dan hidup di dalam hidup baru. Tentu firman Tuhanlah yang menjadi pedoman atau petunjuk tuntunan kehidupan keseharian kita. Bagiannya mari kita renungkan sebagai petunjuk hidup baru dalam ibadah kita ini dan tentu untuk kehidupan selanjutnya. Firman Tuhan, sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Amin. Mazmur 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, Berilah telinga akan doaku. dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. matamu kiranya melihat apa yang benar, Bila engkau menguji hatiku memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan mulutku tidak terlanjur. tentang perbuatan manusia. sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Bentengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku. Terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Kasihani, ayatnya yang ke-7. Bila gelegan
Ya, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita renungkan pada ibadah ini dan tentu sepanjang perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagian firman Tuhan yang akan kita baca seperti biasa di membangun jemaat. Pertama dari 1 Hagai pasal 2 ayat 1b sampai 10. Maaf. Lalu bacaan yang kedua 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai 17. Bacaan yang terakhir dari Injil Lukas pasalnya yang ke-20 ayat 27 sampai 40. Sebelum kita baca renungkan bagian firman Tuhan ini, mari jemaat kita satukan hati kita untuk berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ada beberapa kami lagi ini selaku anak-anakmu di jemaat ini berkumpul untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan di dalam Kristus, Allah yang hidup, dan mensyukuri segala kuasa kasih-Mu memelihara kehidupan ini. Kami bersama dan juga selaku persekutuan di gereja dan bahkan sampai ke kehidupan pribadi lepas pribadi hingga pada saat ini dalam berbagai kondisi keadaan yang kami jalani dinamika hidup ini. Ada Tuhan di sana menuntun, menguatkan, menghibur, bahkan memberi sukacita atas segala anugerah-anugerah Tuhan, khususnya keselamatan yang kami terima pada kehidupan abadi di dalam Kristus. Dan kalau saat ini kami bersedia membaca, mendengar, merenungkan akan bagian firman-Mu, kami mohon anugerahi kami hikmat-Nya Roh Kudus untuk mengertinya lebih dalam, lebih luas, dan tuntun kami untuk menerapkannya pada kehidupan yang akan kami jalani dalam mengemban tugas panggilan memberitakan Injil Kristus. Jauhkan kami dari berbagai hambatan menghalangi perenungan-perenungan kami. Biarlah hanya suara Tuhan yang kami dengar. Terutama kepada hamba-Mu ini, anugerahilah hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berkati jemaat-Mu yang bersiap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terimalah kiranya kami, karena kami datang kepadamu memohon dan bersyukur di dalam Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Hagai pasal 2 ayat 1b sampai ayat 10. Saya membaca dalam edisi Alkitab edisi yang kedua. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7 tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak, dan kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu, siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya yang semula? Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah yang ini seperti tidak ada apa-apanya di matamu? Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Yosadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan.
Bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam, milikkulah perak dan milikkulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang selanjutnya terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kamu katakan kepadaku ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Haleluya.
jemaat kita berdiri. Bacaan yang ketiga dari Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Saya membaca dan mari kita perhatikan. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menulis perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimanakah sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang kebangkitan orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Siapa mendengar tapi juga dipelihara atau dilakukan dalam kehidupan keseharian, ya kita atau mereka lah yang disebut berbahagia. Amin. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarmu setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Ya jemaat, mari kita duduk kembali. Lalu sejenak kita akan renungkan bagian firman Tuhan ini. Ada 3 ya 4
perikop tadi termasuk di Mazmur. Jadi lumayan banyak atau panjang ya bacaan. Untuk kita pahami, cerna dalam hanya beberapa menit saja. Tetapi kita yakin bahwa ada tuntunan hikmat Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus akan memberi pemahaman yang tepat ya, dan bisa kita jadikan pedoman menghadapi berbagai tantangan. Tantangan apa? Ya, tantangan iman itu yang paling mendasar atau hakiki. Apa padikompokad itu? Dalam kehidupan kita ini jangan hanya bilang oh tantangan masa depan, tantangan keseharian, atau tantangan tidak dapat rezeki ringannya toh. Tapi tantangan iman ini mengapa? Karena ya yang teramat berat ya. Justru soal iman ini yang penentu dari segala yang menentukan. Dan bagaimana kehidupan di sini dan yang akan datang. Salah-salah mani, kita fokus ke tantangan-tantangan yang ya sebenarnya ringan-ringan kita hadapi di dunia ini, tapi disitulah kita fokus. Nah, mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini dituntun satu tema oleh membangun jemaat. Di situ dikatakan Dia Allah orang hidup. Dia Allah orang hidup. Nah, jemaat yang pastinya, jadi pasti tidak berubah ini, bisa yang pasti dan mutlak. Jadi tak mau singan atau ke dikua mutlak. Pastinya hanya satu ilahi, Allah. Jadi kau mikir perhatian le, anak Buddha, dewa dewi dan seterusnya toh. Malah yang tarang itu gora-gora tongkon reka apa, nah sekian banyak dewa disebut-sebut. Jadi ya pikiran kita kemana-mana, oh ternyata banyak dewa. Nah apalagi kalau latar belakang aluk dulu, kita orang Toraja itu ya memang sekian banyak, bahkan ada yang di tempat-tempat tertentu menunggu entah kasih berkat atau mencelakakan. Nah lumayan ditakuti, justru itu yang ditakuti, dikatakuli toh. Tong rakate. Justru ya tuh teman tuh dikataku, nah bayang-bayang saja. Itu ilusi, bayang-bayang saja. Jadi yang pastinya hanya satu yang ilahi atau yang disebut Allah, dan keberadaannya itu disebut dari kekal hingga kekal. Jadi ya tidak ada permulaan dan tidak akan berakhir. Itulah bisa dicerna, diselidiki akal kita ke belakang ini, dari kekekalan keabadian sampai ke sana lagi. Sama aja ini alam semesta, tidak ada ujungnya. Alam semesta itu tidak ada tepinya atau ujung, hanya pandangan kita, penglihatan kita yang terbatas. Apalagi ke susi matang kute kabur, data anak jelas kuti. Kalau masih bagus-bagus mata ya mungkin hanya berapa kilometer pandangan jauh bisa dilihat. Melalui alat canggih sekarang ya sampai ke bulan dan seterusnya, atau sampai bahkan ke planet sana. Tetapi bahwa itu masih amat terbatas pandangan analisa kita manusia. Jadi jangan ada orang yang sudah pintar-pintar sedikit ya sudah begitu angkuh, sombong memberi penjelasan analisa tentang
Ya pendiriannya apakah atau itu keyakinannya dan seterusnya tuh. Tidak akan bisa. Ya, jadi ya dari kekal hingga kekal tidak bisa dipikir bagaimana, yang pastinya diterima dengan iman. Nah, itu dijelaskan oleh Paulus di dalam Ibrani pasal 11. Iman itu menerima bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Sama juga dengan kita manusia, kita tolino di padadi jome apa tae, dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kan debu pertama, dan dari yang tidak ada itu debu. Lalu jadi dijadikan laki dan perempuan dan diberkati untuk berketurunan dan seterusnya. Jadi kita ini berasal dari yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang berperkara di situ? Yang ini satu. Yang ilahi ini. Tapi minder atau yang ilahi ini. Tasyarakan nasusi bang tot. Lalu percakapan keseharian terlalu banyak memenuhi pikiran perasaan kita yang ilahi ini dan seterusnya, atau dibodohi. Nah pakai naki mintu agama kapatonganan. Jara kadang komi itu malewang apirang gitu pakai nasasa komi itu mintu pengadaran agama. Ya ke? Agama itu adalah setumpu aturan dan ajaran tentang yang ilahi itu, tetapi yang mana yang benar? Umpanna tutongan te. Dan hanya satu benar, yang kebenaran mutlak itu atau yang yang pasti tadi. Ya. Dan bahwa Allah itu satu. Allah itu satu. Statement pernyataan ini dikatakan, disampaikan Musa ketika mengantar orang Israel dari Mesir. Yang rajin baca Alkitab itu pasti didapat di Ulangan 6 ayat 4. Nah, kata Musa, Israel, Allah itu Tuhan kita. Allah itu Tuhan kita. Tuhan artinya Allah itu yang satu ini, karena sudah dibandingkan dengan bagaimana ilah-ilah di Mesir itu, di Median dan seterusnya toh. Nani male menjelajah Musa je lupa belantara. Oh ternyata terlalu banyak dewa-dewi. Tapi Musa dengan pernyataan Allah, misa ari, ya te misa ari ya tupuang matu, ya moto tupuang ta, itulah Allah kita, itulah Tuhan kita. Siapa itu? Oh, panjang jauh perjalanan itu baru muncul siapa Allah ini. Tetapi sudah diberi pencerahan melalui hukum Taurat. Jadi kalau mau belajar itu ya belajar itu hukum Taurat toh, jangan membeo. Jadi Musa ini satu-satunya manusia yang diperkenan Allah sehingga Musa boleh berhadap-hadapan dengan sang ilahi yang satu ini. Coba baca kitab Keluaran itu. Hanya memang tidak ada manusia yang boleh memandang muka Allah, karena pasti mati. Tetapi bahwa berhadapan dengan Allah di Sinai atau di Horeb, Allah yang satu itu. Nah, jadi tidak ada itu yang disebut dewa-dewi. Tengok mereka, ada dewa-dewi, apalagi ke berlatar belakangnya Hindu, Aluk-Todolo itu tidak ada. Pastikan itu tidak ada. Nanti kalau keberatannya bisa kita ketemu diskusi. Pastikan itu tidak ada yang disebut dewa-dewi. Atau bisa dikote itu ada sebagai apa? Dennya to apa? Yate susite.
ada sebagai hasil khayalan rekayasa manusia yang dikendalikan iblis. Pastikan itu. Kan misa Arya dulu hanya satu yang ilahi yang memiliki hidup berkuasa dalam kasihnya. Dan semuanya itu selebih dia atau di luar dia adalah ciptaan. Dan sekali lagi, kalau ciptaan diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, kenapa bisa? Nah, itulah kemahakuasaan misteri dari yang ilahi ini. Oh, jadi bisa ada itu sebutan dewa dewi, entah sebut orang mana yang sebut, tetapi itu adalah khayalan rekayasa manusia yang dikendalikan kuasa kegelapan atau iblis. Walaupun kedengaran atau kelihatan penuh hikmat, tetapi itu ilusi. Menghayal. Hayalan rekayasa manusia atau delusi. Yaitu di sana delusi, keyakinan diklaim bahwa ini benar. Bahkan kita bisa bertaruh sampai nyawa sekalipun. Itu namanya delusi. Jadi hanya ya digobal, kita ngatukan dan langsung itu adalah apa buktinya? Jadi kita bisa dijebak itu sehingga khususnya soal yang ilahi atau ya pribadi yang ilahi ini kita bisa tidak percaya atau menyerahkan diri hidup kita ke dalam yang ilahi sebenarnya. Tupuang atongan ya, tanah susi itu nen bang yang di pokada tupuang yang ditoraya biasa kukua tak share kada puang lami sangal tu. Oh, tapi pun diterke budal lipuang game, baik kompidu kasanga kali lipuang ditale. Ada ibanya itu. Walau memang kali dan seterusnya, pak tupuang nama anu pun. Tetapi harus dikatakan yang di pasar toraya tupuang, puang matua. Pak tupuang pak bu tumpa ni nayan na tadi pokada sakan na to ko marin tersinggung. Mengapa tersinggung? Karena toma dosa. Ya data ada tersinggung, minda-minda tanah tersinggung ke disinggung ni. Dia itu bohong. Itu pembohong besar. Mengapa? Karena dosa dalam diri kita ini mendorong untuk mau ya kumua ditandai todaki. Omong kosong. Kalau ada orang anak gua, saya rendah hati, saya tidak mau disanjung-sanjung, tidak. Jujur aja lah. Mengapa? Karena sama-sama berdosa. Dan puncanya dosa mau apa? Sama dengan Tuhan, sama dengan yang ilahi, tuh. Ya betul, para anu ke di pekapuang gitu, ke eduka beli pekapuang itu tomarosa nalamate. Itu. Tetapi bahwa itu sudah ditanam budaya di dalam pikiran, perasaan kita. Dan ketika diganggu itu kita merasa dilecehkan. Kita akan merasa dilecehkan. Mengapa merasa dilecehkan? Karena dosa. Jadi harga diri itu memang perlu penting, tetapi bisa menjebak atau bisa justru makin menyatakan bahwa kita masih begitu kuat di dalam cengkraman iblis atau dosa. Kan lucu ya mana setan itu kesombongan. Setan mana ya itu sombong, ngaku-ngaku segala. Coba lihat, perhatikan itu percakapan Tuhan Yesus di atas bukit bersama dengan iblis yang menjebak itu. Nah, kau setan, apa kurasa ngate? Pisambang ko menombah, kubenasang ko te. Pada aku pengari. Masa punyanya itu iblis? Ndahlah. Itu? Ndah. Nah, jemaat, kalau tema kita saat ini dialah Allah orang hidup. Lah mati kita le. Yang tak mati, bagaimana habis tuh perkara.
Dialah Allah yang hidup. Artinya hanya Dia yang hidup, berkuasa mutlak dalam kasih-Nya. Tapi si bato, kemutlakan, kemahakuasaan Tuhan, paduka kasih yang mutlak. Jadi tanah bisa berubah tuh buang betulan kasih. Dikira itu kasih tanah berubah-ubah terus. Betul? Untung masih ada sedikit percikan kasih itu. Tetapi itu pun percikan ini tidak mampu, tidak bisa kita aplikasikan dengan jujur. Siapa yang tidak jadi pembohong di sini? Omong kosong itu. Lebih baik jujur saja. Betul? Kita semua adalah memang cetakan, sesudah diciptakan Allah dicetak oleh dosa dan iblis. Jadi ya tu dosa tanya ke salah akademi kiri ko madosa mo te. Muita pesang sabu ta salah akademi nak tempat dosa ki. Muita ada korupsi itu bintu koruptor pejabat DPR. Inang tempat dosa. Apalagi ke susito. Kamana seseda tu anggaran na RI na pe kantong DPR siapa pejabat. Mbali ko tang lakalala ka tepira. Itu. Wih. Ku pelalalan itu na apa na purubaya ku ternyata pejabat khususnya DPR ini narancang bagaimana mengambil pajak itu kekayaan negara ini untuk memperkaya diri. Ya mau tahu nasi lomba-lomba tahu jadi DPR. Kenapa? Karena gampang raup uang di situ. Yang mau tahu rasuki mendadak atau tahu ke malima DPR ke kampung Ambang Indonesia ondo langsung kaya raya karena korupsi itu menjemaah. Dibikinkan sistem, dibikinkan aturan sehingga gampang memang mendapat, bukan untuk rakyat. Itu fakta. Makanya kondisi negara kita membela toleh, jangan kita singgung-singgung itu. Jadi Allah yang hidup berkuasa dalam kasih-Nya. Ya, makanya Dia menciptakan kehidupan. Makanya Dia menciptakan kehidupan. Kehidupan itu dianugerahkan kepada semua ciptaannya secara istimewa atau khusus bagi kita manusia. Khusus kita manusia diciptakan dalam hubungan tanggung jawab dengan Sang Pencipta. Supaya manusia kita ini merespon, ditanggapi, merespon kuasa dan kasih Allah itu. Yang nata respon itu, kita merespon diri sendiri dan merespon iblis, kuasa-kuasa yang gentayangan di sekitar kita. Kok tidak? Jadi tak ada ruang netral di mana kita manusia pribadi ini tidak ke iblis atau tidak ke Tuhan. Tidak ada itu. Tidak ada ruang netral di mana kita hidup sehari-hari. Tidak ada. Yang tidak ke Tuhan atau tidak ke iblis. Karena apa? Kita sudah dalam cengkraman iblis melalui dosa kita. Jadi maksudnya manusia diciptakan menurut gambar Allah. Keistimewaan toh dan ya rupa Allah, gambar Allah dan rupa Allah. Dengan demikian nyatalah terjadilah bahwa manusia hidup dalam relasi yang akrab lah di pasus itu. Manusia harusnya hidup dalam relasi yang akrab dengan Allah yang hidup. Pa Buddha tahu na malam lulako atau tak enak bukan Allah yang hidup. Tak saya kadang komite tumpekan tong balok. Mana memang kata pokoknya keluarga pengasia ternyata punya jimat-jimat. Nah masuk susah mati. Artinya lenyap ini nafas. Karena ada jimat di dalam diri yang ya itu kan jimat punya kekuatan gaib. Punya kekuatan gaib itu yang menyiksa. Dan kekuatan gaib itu ada yang kendali, yaitu iblis. Jadi yang tadi yang kau menampuin DT tiba itu apa tuh?
Karena bukan hanya main dua hati tetapi marang-arang itu pena. Jujur kami. Tak ada. Tasya. Oh, jangan-jangan ada. Jadi manusia dalam hidup dalam relasi dengan Allah yang hidup. Toh, tetapi kemudian ternyata manusia menyeleweng, menolak hidup dalam relasi yang dengan Allah yang hidup yang menciptakan manusia itu. Itulah yang dimaksud disebut dosa. Kamu disangka dosa toh. Ya, itulah dosa, dan konsekuensi dari dosa ialah putus. Ya, tak mau misi porai ke sisang mandi sisang ini kami atau apalah hubungan itu, kalau sudah putus selalu menjelekkan yang sakit hati. Putus hubungan dengan Tuhan, putus hubungan kasih, relasi kasih yang membawa apa? Upah dosa ialah. Makanya memang bukan maut itu bukan sekedar kalau tercabut nyawa itu sih kesimpulan mati nak. Oh, karena tobat dosa, tidak. Memang tobat dosa nak. Tetapi kondisi kehidupan ini dicengkram maut. Dengan segala kejahatan dan kebohongan dan juga baik sakit fisik, sakit pikiran dan sebagainya. Dan sama semua orang. Tak tahu kau baik isanya aku ni lawo, belum tentu. Tapi tanda kutip, nanti pelalam pato. Gimana hubungannya dengan Kristus? Begitu. Nah, membawa maut kepada kita manusia kalau putus hubungan dengan Tuhan. Manusia selanjutnya hidup dalam kedosaan, jadi tuakilan kemadosan. Randuk domai Adam jatuh, jadi peristiwa Eden itu, sesudah itu diusir. Bayangkan diusir itu Adam dan Hawa dari Eden. Tak sukolam maite. Oh, konsekuensi dari itu dikatakan kalau kau ambil dan makan pasti mati putus hubungan dengan Tuhan. Jadi selanjutnya hidup manusia dalam kedosaan beranak cucu, lalu konsekuensi dosa makin kuat menguasai manusia akhirnya sampai paling mengerikan dosa. Konsekuensi dari dosa yang paling mengerikan pertama diberitakan Alkitab apa? Yaitu pembunuhan. Justru dengan saudara sendiri. Jadi ambisi kemburu ngasih lu mite, lamkali komisusi kain tuh kesus itu. Pasti karena dunia sekarang ini yang lebih kuat mengendalikan pikiran hati kita, ego kita ialah materi. Entah yang kita toraya te padang ini te toraya masuk saliubo. Duit dan seterusnya. Pasti kita saling bodoh. Masuk pengadilan. Kata kita rumpun-rumpun keluarga te. Ondo mesule-sule sama pengadilan saya lah ke mahkamah agung itu. Sule jo mai di pasule pa, habis semuanya itu. Jadi runyam, kacau. Mapa di kulun Tengaran dan sebagainya, tetapi itu terus menerus bergulir. Puncaknya bisa kok saling dendam dan bunuh. Kau tiru pengami itu piro mau dieksekusi itu Bonoto Raya dan seterusnya. Aduh, paling tidak bagaimana kita berpikir sebagai orang Toraja. Aduh, tapi karena pengadilan memutuskan dan di sana itu hakim dan semuanya itu hanya duit yang dikejar. Paling bobrok ini pengadilan kita di Indonesia. Hanya duit dan pesanan orang-orang yang berduit. Itulah yang menang dari pengadilan sampai sekarang. Oh ya, kamu budak-budak kita penggurau tele. Bagaimana berjuang di situ? Apa adik kami gitu pira atau join tak nelongnya atau? Nah, jadi yang paling mengerikan justru pembunuhan dengan saudara sendiri. Tambah menjadi muncullah ditemukan manusia bahwa manusia menemukan ilahi
Ilah-ilah itu yang disebut berhala. Nah, yang nama berhala modern totem tak menaklompukan komito. Pertanyaan, apakah Allah yang hidup menciptakan manusia itu meninggalkan sama sekali manusia yang sudah jauh dan berdosa? Jelas tidak. Sebab gagal total toh, napa kai ilmu ilahi kelala. Toh gagal total, tapi tidak begitu. Allah tetap memelihara kehidupan yang telah Ia ciptakan. Allah tetap hidup dan berkuasa, tetapi juga memelihara kehidupan dan merancang keselamatan. Itulah luar biasanya Allah yang satu ini, yang mau tampi tubuh Yesus. Tidak ada Allah yang benar di luar Kristus. Pastikan ini kebenaran mutlak, karena hanya satu Allah. Tapi nabuktikan pintu kalian semua Dia ilahi. Nah, di dalam Kristus Allah membuktikan dirinya ilahi dan manusia. Aduh. Jadi nata kami pertahankan itu bukan anak mi ampom itu apa gaya mi lasugi lalang dete mi pemami atau apa saja di pemami. Tetapi ketika selesai hidup ini pasti berlanjut. Pasti berlanjut. Yang betul dalam bacaan kita yang kedua tadi apa? Yang ketiga itu di Lukas toh. Jadi bahwa keselamatan manusia, terutama keselamatan dari cengkraman maut atau dosa, Allah merancangnya, merancang keselamatan itu. Atau manusia hidup kembali dalam relasi dengan Allah yang hidup, yang menciptakan kehidupan dan menciptakan khususnya kita manusia. Tetapi tidak, aku tahu temai itu para pejabat Asia tidak semudah itu, semudah membalikan telapak tangan. Iya, mengapa? Karena ada perjuangan terdahsyat di situ, yaitu hilangnya nyawa. Nah, kami itu silu tajomian, oh masa ada Tuhan mati? Iya, karena kebodohanmu memikirkan, tidak tahu seperti apa itu dosa. Itu. Tapi jauh itu. Kita lanjut. Pemeliharaan Tuhan itu secara langsung, Tuhan menciptakan kehidupan, memeliharanya, menjaganya. Pemeliharaan Allah itu secara langsung dinyatakan dan dilaksanakan, dimulai di dalam diri dan keturunan Abraham. Apa kelebihan Abraham? Tidak ada, tetapi Allah berinisiasi untuk memelihara, menyelamatkan kehidupan. Ya karena kebetulan joki pirang bongi itu kompai kamu pilih. Tetapi ada poin di dalam. Apakah Anda bisa mempertanggungjawabkan atau menerima atau tunduk total kepada Tuhan? Ada dalam diri Abraham itu. Allah mendatangi manusia yang sudah di dalam cengkraman maut dan iblis. Jadi dia hanya setan, iblis di belakang dosa tahu. Jadi bukan kerusakan moral, bukan sekedar kejahatan, bukan sekedar korupsi dan seterusnya. Tetapi ada kuasa kegelapan di baliknya mengendalikan, ya melawan Tuhan. Nah, kepada Abraham Allah berfirman, kalau dari keturunan Abraham semua orang akan mendapat keselamatan. Mulailah ya Allah memberikan hukum-hukum. Sabarek satule mambela ka pangate. Hukum-hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa. Lalu ya kita persingkat membangun bait Allah yang akan ditempati Israel beribadah kepada Allah yang hidup. Itu yang untuk bait Allah pertama nah bangun Sulaiman. Bait itu di kemudian hari Sulaiman yang membangun, tetapi bait itu dihancurkan oleh bangsa Babel. Yang waktu di sana pembuangan laku Babel toh. Nah dari Babel lah mereka ini kita dapat dihargai tadi itu. Nah, tetapi Tuhan Allah yang hidup tetap memelihara kehidupan menuju ke keselamatan. Ya itu paling pokok tahu, paling inti yang kita amat rindukan setiap pribadi, entah muda dan tua. Apa itu? Keselamatan.
ke kehidupan abadi. Oh, iya ya toh. Yang mau tahu nakui Paulus yang kundi siapa teh memberitakan Injil. Kalau tidak, saya syukur pergi. Oh. Jadi itu yang teramat hakiki mendasar dalam kehidupan kita manusia. Ya, selanjutnya bait yang didirikan itu dihancurkan oleh Babel, bangsa Babel. Yaitu bangsa Babel, yaitu Irak aja tu temo. Irak to, yaitu Persia, yaitu Iran joto temo to, tu Persia. Nah yaitu Darius dipegang dalam pembahasan Johagaina. Itu raja Persia dulu. Itu Darius. Pada zaman Darius tahun ke ini, maka Allah berfirman kepada Hagai dan seterusnya. Allah tetap menjaga, memelihara kehidupan toh. Jadi ya dihancurkan itu, tetapi dibangun kembali pada zaman Hagai, Esra, Nehemia, Zerubabel. Itu dalam bacaan kita tadi di Hagai. Tuhan tetap menyatakan bahwa Dia Allah orang hidup yang menyelamatkan, tetapi tidak dengan campur tangan manusia. Yang itu masalah ya yang paling mendasar di dalam bagaimana Allah menyelamatkan manusia, tidak dengan campur tangan manusia. Yang betul dibuka dalam liturgi atau kumunya itu kesalehan ki seperti kain kotor ji. Itu kata dosa ki. Jadi tidak dengan campur tangan manusia. Oleh karena itu mulailah Allah melalui nabi-nabi Allah menyatakan kalau keselamatan itu datang dan dikerjakan. Jadi tayar nami tambah-tambah tubuh motor. Selama aku mitolino. Begini tidak. Tetapi mengerjakan, mengintervensi, masuk dalam sejarah kedosaan manusia dan berhadapan dengan dosa. Ya karena seorang pahlawan turun di medan perang dan berjuang mati-matian membabat semua musuh. Andaikan begitu Allah di dalam Kristus menyelamatkan manusia, datang dikerjakan, dan kedatangannya itu di dalam ini dibuatkan di dalam seorang Mesias. Jadi ya toh bait Allah ketiga di kuala lana bangun to Israel toh tidak akan jadi itu. Malah sementara karena itu ruangan toh lana lambi imo to masjid apa toh. Lambi itu naruntu rokok sabak samping dalam koto tu nani bait Allah. Tetapi itu tidak akan terjadi. Karena apa? Bukan di bait Allah lagi itu manusia bertemu dengan Allah yang hidup. Tetapi koyam kita itu letak pokada. Jadi bahwa kedatangan Mesias atau Kristus sang juru selamat dari keturunan Abraham. Di dalam Kristus Allah mendatangi manusia bukan lagi manusia berdosa. Ya kita terima buang matua lan Yesus Kristus. Tak menakwe to maros sangkotula diri kok tidak. Anda kita ini dikasihani. Yang mau pokada Yohanes nakua, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya dan seterusnya baca itu. Apa selanjutnya itu? Bagaimana Allah datang menyelamatkan manusia yang pendosa? Tapi kita tidak didatangi lagi sebagai pendosa, tetapi manusia dikasihi dan diselamatkan, bahkan disebut anak-anak Allah yang hidup. Nah, kau Yohanes, siapa yang percaya dalam namanya akan disebut anak-anak Allah. Watalah di luar Yesus Kristus kita anak-anak iblis. Pernah ipukan ini mati itu silu taleda kau main nasengkiki inaula akin itu mati. Jadi disebut anak-anak Allah yang hidup. Dan oleh Rasul Paulus ya menegaskan kepada orang-orang Tesalonika bacaan kita yang kedua tadi itu bahwa Allah telah memilih kamu, memanggil kamu. Allah telah memilih, memanggil kamu untuk diselamatkan melalui pemberitaan Injil. Kuresumang asa sama-sama kita tarang itu Injil. Kita dipanggil di situ untuk diselamatkan. Itu. Nah karena itu juga kita harus sampaikan kepada orang lain. Jadi mereka diselamatkan dan dikuduskan dalam kebenaran yang mereka percayai. Maksudnya apa kebenaran?
Kristus katakan, akulah kebenaran. Di dalam Kristus. Kristuslah kebenaran mutlak itu. Mengapa kalian buktikan? Di dalam kebenaran bagian-bagian dari kasih. Bagaimana Kristus mengasihi kita. Mempertaruhkan diri dan hidupnya. Jadi mereka percaya kepada kebenaran. Maksudnya kebenaran itu ialah Injil itu sendiri atau Kristus. Jadi ya tu katongan-tongan. Dialah itu Allah di dalam Yesus Kristus. Jemaat, tentang keselamatan pada keabadian bersama Allah yang hidup merupakan rencana Allah dalam dan melalui Kristus. Itu tidak bisa tergeser. Wah, nanya pasalama atau boleh pengarik. Lula kalau dia beribadah ke sana kemari. Tidak. Artinya kalau di luar Kristus. Tetapi kita juga ke sana kemari ini tahu memberitakan Kristus. Sebagaimana Kristus mati karena menanggung dosa kita. Ini yang harus diselesaikan. Dosa harus selesai antara Allah dan manusia. Bagaimana caranya? Harus ada tumbal. Tapi tidak sekedar tumbal. Harus hilang nyawa. Darah menetes. Karena dosa itu kematian. Yang setara dengan kehidupan. Sehingga dosa harus diganti dengan kehidupan. Dan kehidupan Kristuslah yang menjadi manusia itu yang menggantikannya. Sehingga kita kembali menjadi manusia yang hidup percaya kepada Allah yang hidup. Maaf ya. Nah, Kristus mati menanggung dosa-dosa kita. Tetapi ia bangkit kembali. Natalo itu dosa. Oh, natalo itu kematian. Inilah satu-satunya ya pedoman mengkarentona tongante. Kalau ada orang lain diberitakan bahwa mengalahkan maut, bisa pindah juru selamat, tidak apa-apa. Tapi sampai saat ini tidak ada. Toh? Jadi bisa silakan. Tetapi kau bandingkan di dulu toh, betulkah? Tapi budak pato tu narong-narong tahu. Tapi di kuampokadai berita yang benar tentang Kristus hanya didapat dari satu sumber, yaitu Alkitab. Sumber lain pasti banyak ya neko-nekonya toh. Jadi kebangkitannya adalah buah sulung kebangkitan orang mati. Yang mau di Pokada Duka Lantai Tesalonika, apalagi bacalah 1 Korintus 15 itu di situ diuraikan oleh Paulus tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita nanti menuju ke kehidupan baru. Bagi orang Saduki dalam bacaan kita di Lukas tadi itu ya tak ada potongan itu kebangkitan, tetapi itulah segelintir orang yang menentang Tuhan Yesus. Tapi bagi kita ini, kita percaya bahwa dalam perenungan pribadi kita teramat merindukan kehidupan yang abadi. Tetapi tidak akan mungkin kita masuk ke sana ke kehidupan abadi tanpa diselesaikan masalah kita yang terberat masing-masing kita, yaitu dosa. Allah sudah menyelesaikannya itu di dalam Kristus dan menganugerahkan kepada kita kehidupan abadi. Amin. Baiklah, kita melanjutkan kehidupan ini. Jangan sekali-kali menyimpang dari iman ini. Dan memang ada banyak tawaran ilah-ilah yang menjanjikan dalam kehidupan kita ini. Ada banyak, termasuk yang menjanjikan soal ekonomi, ya masa depan dan baik-baik yang hanya sesaat, semua ya toh. Tetapi kita memang mau menginginkan, merindukan keselamatan, kenyamanan dan sukacita abadi itu hanya di dalam Yesus Kristus. Karena itu saya ajak kita semua untuk mempercayakan diri dan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan sampai ya titik terakhir kita meninggalkan dunia ini. Pasti masan nangkin tampi terino toke tontong kilan punga Yesus.
Dan kita punya pengharapan yang jelas dan pasti bahwa kita akan masuk ke kehidupan abadi yang sudah dipersiapkan Allah dalam Kristus. Nah, kau punya sudah malenan pasadian kominan yang kusulit toko apa ya sadia mau sulit nan tamu kami. Kiranya perenungan kita saat ini sungguh menguatkan pengharapan iman kita. Dialah Allah orang hidup. Amin. Mari kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita melalui ke-12 pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kaliklah, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana mengakhiri orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan. Amin. Ada yang tanya Kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan ke dalam pelayanan. Firman-Nya berkata, "Milikkulah perak dan milikkulah emas." Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari dengan penuh sukacita kita memberi persembahan dengan melakukan pujian "Aku Melangkah ke Rumah Tuhan". Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan
berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, kubawakan persembahanku. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku. Ku haturkan kepada-Mu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Penuangan natural. Ya, pun ini masih dijalankan, ada natura untuk pembangunan telur ayam kampung untuk pembangunan 50 satu kali, 100 satu kali, 2 kali, 100 3 kali. Ninas, talu lantai, laman dapi-dapi menatar teh jadi lelang memang bisa tak ada kok di Desember teh. Talu lantai untuk pembangunan. Pira? Pisan? Tak apa kau ni? 50, 20, iya. 200 3 kali. Bah bilang itu daripada itu lewat. Talu dulu ke lantai. Pira? 30 dari belakang. Pisan? Tak mau? 30 2 kali? 33 kali. Tak apa tuh ke Desember, sahabat dia mau dilelang tuh temo. Di kampai di Manila den. Ya teh untuk panitia Natal Klasis Kesuk Malenong, pakona standar 50. Iya. Pira? Tama. 100 pisan penduan 100 pentalon. Ndepa. Budak-budak teh ladana klasis Kesuk Malenong. Ndapa? Silakan.
Pira dong pokok? Tak mau. 50 pentalon. Ah, benilang. Dia mau kok. Nda pa? Nda ma? Pira? Pisan 50 pentalon. Ah, dulu kami pokok. Patalo-talo do pokok teh. Ay, Indoma. Nda pa? Nanaing ka tayo matutulog na. O budak na nanaing ka. Ira? Tama kami. Di may samping, di may pokok. Tama, 50 pentalon. Oh, kang ku tawarin asa muka bela kapat tak apa pentalon. Den painde pada ko opa. Iyo, kuda semangat tuh. Kena lantak kataran lantai pingong natura. Dapat sakit buang. Persembahan pujian paduan suara jemaat.
kasih puji-pujiannya, Tuhan dimuliakan. Baik jemaat, kita masuk dalam doa syafaat. Dalam doa kita ini ada beberapa yang kita dukung dalam doa. Pertama mungkin ada di warta Bapak Ibu atau saudara, anak kita, cucu kita yang berultah. Lalu kita bersyukur bersama dengan beberapa jemaat yang mempersembahkan diri dan tentu juga berkat yang Tuhan anugerahkan. Pertama Ibu Riu Rani, Tasyana salah ucap toh, M Pakiding, Nenek Erikar, Nenek Masola, Nenek Ayu, Papa Elda, nah Saudari Agus Sandi. Kita bersyukur bersama mereka. Lalu ada yang sakit sementara dalam pemulihan dan lansia. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung di Makassar, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Nimpa, Bapak Daniel Subah, Nenek Dandi, Nenek Riel di Tondok, Papa Adiel Makassar, lalu Nenek Pail, Bapak APT Pakan, Nenek Eka, Papa Diel. Diel. Si Singaran toleh. Lalu Bapak Madi Pandin di Makassar. Kita doakan kiranya yang sakit ini bisa pulih dan kuat sehat kembali, dan yang tua-tua termasuk saya ini bisa tetap bertahan sampai finish. Yang berikut ada yang berduka keluarga kita. Keluarga almarhumah Ibu Justina Sesa, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak TB Pakan, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungalo, keluarga Ibu Dina Senga, keluarga almarhum Bapak Yunus Lele ya, maaf. Lalu keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Daud Sampai Arung, keluarga Bapak Daud Sapan, almarhumah Ibu, keluarga almarhumah Ibu Brendina Patabang, keluarga Bapak Mayang Tandek, keluarga Bapak Daniel Subah, yang keluarga almarhum Bapak SB Parinding, lalu keluarga Bapak Martin Katu Taulabi. Lalu kegiatan pelayanan 1 minggu ke depan ini tentu rutinitas kita jemaat dan WG. Kita serahkan ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Tak serahkan asal apa sama teh? Cocok mulai. Cocok mau. Dako asal apa sama na? Yang nak cocok mau. Ya pelayanan kita ke depan 1 minggu lalu. Tentu aktivitas kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan berkarya di pekerjaan masing-masing kita, di tanggung jawab sosial dan juga di tengah-tengah keluarga kita. Kita doakan pemerintah kita. Luar biasa pemerintah sekarang mengejar terus para koruptor. Kita harus dukung itu. Bapak Adi itu kan tura ya, apa buat itu korupsi toh? Main sesena tu anggaran nasional na korupsi itu mati. Kiranya Prabowo dan para pembantunya itu ya menyelamatkan bangsa ini sampai 1 periode. Kita doakan sampai ke
pemerintah di tingkat di sekitar kita, provinsi dan kabupaten kota, dan di dalam kampung-kampung kita ini. Kita berdoa untuk beberapa orang yang terus atau gereja memberitakan Injil Kristus tak henti-hentinya sampai teraniaya, tersiksa sedemikian. Kita dibutuhkan paling tidak mendoakan mereka. Nah, doakan itu yang tama sambayang, kipas sambayangan duka dika atau teraniaya karena memberitakan Injil. Bisa kuat, bukan terselamatkan tetapi kuat menghadapi semua itu. Kira begitu, dan mari kita masuk dalam doa sapa. Allah kami di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kembali kami tunduk di hadrat-Mu dan mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan ini. Kami alami dalam ibadah penyembahan kami ini. Firman yang telah kami baca renungkan, ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk menerapkannya. Semakin teguh iman kami melihat bahwa hanya Engkaulah Allah di dalam Kristus yang datang menyatakan diri, bahkan memelihara, menyelamatkan kami dengan juga pengorbanan melalui salib. Kami bersyukur itu, dan kami boleh mewarisi kehidupan abadi dimulai di sini sampai ke keabadian bersama-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, sehingga tidak sekedar lewat di pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu ini. Lalu saat ini kami berserah kepadamu. Kami beberapa yang boleh hadir menyembah-Mu ini. Tuhan tahu persis kami satu demi satu, para hamba-Mu, masih gereja. Karena itulah kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan peliharakan kami melanjutkan kehidupan ini. Aktivitas pelayanan di tengah jemaat ini dan juga kegiatan kami di rumah dan juga pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni, berkati sehingga senantiasa memberi hasil yang baik. Dan kami juga pakai untuk memuliakan nama-Mu, memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kami kepada siapa saja dengan hikmat daripada Tuhan sendiri. Berkati anak-anak cucu kami, mereka dalam pertumbuhan dan pendidikan, mereka sementara berjuang untuk masa depan, tetapi kiranya juga bersamaan berjuang untuk kehidupan abadi di dalam iman, selalu berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap momen kehidupan mereka. Berkati seluruh keluarga kami, di mana saja di luar Toraja ini dalam berbagai kondisi dan tantangan kehidupan, termasuk juga dalam iman mereka di sana. Lalu kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan di tengah jemaat ini, masih gereja dan pengurus-pengurus OIG, perkunjungan dan juga tuntunan-tuntunan kota jemaat. Berkatilah mereka semuanya, sehingga jemaat ini nantiasa nyata bahwa jemaat ini adalah jemaat misioner memberitakan Injil Kristus kemana-mana. Ya Allah kami di surga, kami berdoa untuk beberapa yang telah kami sebut namanya di hadapan-Mu dalam warta jemaat ini. Kami mohon berkatilah orang tua, saudara, anak-anak kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Berkati sukacita mereka dan tuntun untuk lebih dekat kepadamu. Berkati persembahan-persembahan jemaat-Mu, termasuk juga hidup kami di sini dan juga memberi persembahan tadi. Berkati dan biarlah kiranya berlipat ganda untuk kami kembangkan hidup untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan menyatakan kasih-Mu kepada orang lain. Lalu ada yang sakit, ada yang sudah lansia, kami doakan, berkatilah mereka, kuatkan, pulihkan, dan para orang tua kami yang sudah lansia kiranya tetap kuat berpengharapan kepadamu, bahkan juga fisik untuk beraktivitas. Ada yang berduka beberapa keluarga kami mohonkan kekuatan penghiburan bagi mereka ya Roh Kudus. Biarlah seluruh keluarga terhibur dan melihat kehidupan, permasalahan, kematian itu di dalam iman bahwa kami menuju ke hadirat Bapa dalam Kristus menerima kehidupan abadi. Berkati seluruh rumpun keluarga yang mempersiapkan diri untuk acara pemakaman orang-orang tua, orang-orang yang dikasihi mereka. Ya Allah kami dalam surga, kami berdoa untuk rencana pemindahan
jenazah almarhum Bapak Insinyur Peter. Ya, dan rencana Ibu Esther Delima bersama keluarga ke Makassar. Berkati semua rencana-rencana baik dalam beban-beban duka dan juga rencana-rencana kehidupan mereka. Berkati rapat di tengah jemaat ini yang membicarakan pelayanan, termasuk juga di tengah kepengurusan OIG. Kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya pemerintahan ini sungguh-sungguh memihak kepada rakyat, khususnya dalam hal berkat Tuhan untuk kehidupan keseharian para pejabat dan wakil rakyat, kiranya sungguh-sungguh memikirkan keseluruhan kemaslahatan bangsa dan negara ini. Berkati mereka, Presiden dan seluruh pembantunya, dan sampai ke pelosok-pelosok di seluruh negeri ini. Ya Allah kami dalam sorga, berkati gereja-gereja, bahkan personil yang pergi memberitakan Injil kemana-mana dalam aniaya, siksaan, bahkan tak terkirakan penderitaan itu. Berkati mereka, kuatkan, dan biarlah kami juga menopang entah doa dan juga sesuatu yang kami boleh mengambil bagian. Berkati gereja Toraja ini, jemaat ini, gereja Toraja yang terus memberitakan Injil Kristus baik di seluruh pelosok Toraja ini dan kemana-mana. Ya Tuhan, para hamba-hambamu yang merencanakan dan melaksanakan dan juga sebagai lembaga ini. Inilah keberserahan kami, doa-doa kami dan syukur kami yang kami bawa ke hadirat Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk Minggu 9 November 2025. Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agustinus Paliba Amitaha yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati dalam setiap pelayanan Bapak, baik dalam jemaat maupun dalam keluarga. Dan juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang turut mengambil bagian dalam ibadah ini, mendukung ibadah ini sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati kita semua. Warta jemaat Minggu 9 November 2025. Pertama, disampaikan kepada anggota Jemaat Karambe bahwa Panitia Natal Jemaat Karambe akan mengadakan pencarian dana pada hari Minggu 9 November 2025 dalam bentuk aksi masak berupa ayam goreng 8 30.000 per pak dan kot ayam 20.000 per pak. Selanjutnya, perkunjungan duka Majelis Gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah duka almarhum Peltu Purnawirawan Bapak Yulianus Rubak Balik mertua dari Bapak Dr. Martin Katu Taulabi ke Marinding dilaksanakan Minggu 9 November 2025, berkumpul di Rura dan berangkat pukul 13 siang. Selanjutnya, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT dilaksanakan Senin 10 November 2025 pukul 16. Pemimpin persiapan Ibu Naomi Toringal. Selanjutnya, Sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 12 November 2025 pukul 20. Pelayan Penatua Budianto P. Tandireru aktif melalui YouTube Jemaat Karambe. Selanjutnya, jadwal ibadah penghiburan dan pemakaman almarhum Bapak SB Parinding atau Nenek Kevin sebagai berikut. Selasa 11 November 2025, doa pemindahan jenazah dari rumah duka ke Tongkoran Karambe pukul 12. Hari Jumat tanggal 14 November 2025, doa pagi pukul 8 dan ibadah penghiburan pukul 17. Hari Sabtu 15 November 2025, ibadah pemakaman dilaksanakan pukul 11. Selanjutnya disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah ACWC dan pembinaan PWGT Klasis Kiasun Malenong akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 di Jemaat Batu Biak pukul 11 dengan
8. Ibadah PWGT kelompok penada di rumah Ibu Dina Sayo dan Ibu Junita Palete dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 November 2025. 9. Ibadah rumah tangga kelompok Grasik B hari Selasa tanggal 11 November 2025 di rumah Bapak Domingus Tandi Kamar. Kemudian yang 10, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa keluarga almarhumah Ibu Brendina Patabang meminta anggota jemaat Karambe untuk membantu keluarga dalam pembuatan pondok atau siarak di rumah duka kelompok pelayanan Tondok Lombok pada hari Selasa tanggal 11 November 2025. Yang terakhir, disampaikan kepada anggota jemaat Karambe bahwa jenazah almarhum Bapak Insinyur Peter Lande atau Bapak Dedi akan dipindahkan dari Makassar ke Toraja pada hari ini Minggu 9 November 2025 malam dan akan tiba di Tongkonan Kua hari Senin tanggal 10 November 2025 pagi dan akan dilanjutkan dengan ibadah pemakaman pukul 11 pagi. Demikian warga jemaat, atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Pujian Rinduka Engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupnya. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu karena Tuhan berpesan bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasanya. Jemaat, pergilah ke kehidupan kamu dan tetaplah teguh dalam iman, berpengharapan dan yakinlah bahwa hanya satu Allah. Allah kita itu Esa. Panakwa Musa, kasihilah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah yang akan menjadi kekuatan utama kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jika kita percaya bahwa Dia adalah Allah orang hidup, maka biarkan cahaya Tuhan menyinari hati kita, agar kita terus hidup beriman dan berpengharapan selama kita mendiami dunia ini. Pujian, andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati. Akan tepiskan tirai malam pandang, terlihat surya yang cemerlang. Tak kuabaikan hidup duniawi, Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin segera
surga, surga benar. Mari bersaat teduh, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.